Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak. Jumpa lagi dengan saya Eri Serdi di channel Kepegawaian Kabupaten Lebak. Sahabat ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak, pada edisi kali ini insya Allah saya akan sedikit bahas atau kupas tuntas bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan sahabat ASN yang tidak bisa login di aplikasi MySFK ataupun di aplikasi e-kinerja. Nih, perlu sahabat ketahui bahwa aplikasi MySAPK dan aplikasi e-kinerja itu adalah dua aplikasi yang berbeda, namun masih satu user yang sama. Di mana user yang digunakan adalah user MySAPK. Dan perlu sahabat ASN ketahui bahwa ini user MySFK ini akan menjadi satu-satunya user ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi kepegawaian yang berada di BKN. Jadi user ini perlu Bapak Ibu ingat, bahkan nanti semua aplikasi yang terintegrasi dengan yang namanya CISN itu akan menggunakan satu user yang sama. Tuh. Jadi dari sekarang ketika Bapak Ibu udah tahu user dan passwordnya, tolong jangan sampai lupa kembali dan harus Bapak Ibu atau sahabat ingat terus ya. Soalnya kenapa ini akan selalu digunakan. Usernya tetap satu user untuk semua aplikasi nanti. Baik, sahabat ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak, bahwa tadi perlu diingat aplikasi MySFK dan aplikasi e-kinerja adalah dua aplikasi yang berbeda namun satu user yang sama. Usernya yaitu user MySFK. Ketika sahabat tidak bisa login di CIS ketika sahabat tidak bisa login di MySFK, itu udah pasti tidak akan bisa login di e-kinerja. Itu udah pasti. Soalnya kenapa? Usernya adalah user MySFK. Bagaimana ketika sahabat ingin bisa login di e-kinerja, maka sahabat bisa melakukan reset passwordnya di MySFK. Baik sahabat semua, bahwa di pekan ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang datang atau ditanyakan ke BKPSDM melalui sahabat ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak, yaitu tentang permasalahan-permasalahan tidak bisa login ke MySAPK dan e-kinerja. Nah, perlu sahabat ketahui bahwa ada beberapa permasalahan yang muncul ya. Yang pertama yaitu ketika sahabat tidak bisa login ke e-kinerja atau ke MySAPK, perlu sahabat ingat, perlu sahabat ketahui bahwa untuk melakukan reset password itu tidak bisa dilakukan oleh admin BKPSDM. Ingat ya, untuk melakukan reset password itu tidak bisa dilakukan oleh admin BKPSDM, tapi harus dilakukan oleh masing-masing ASN. Nah, apa yang bisa kami lakukan di BKPSDM, yaitu kami hanya bisa mengganti email ketika Bapak Ibu email yang terdaftar di MySAPK-nya sudah tidak aktif atau lupa passwordnya. Tuh. Nah, di sini ada beberapa permasalahan yang terjadi yang kita temui di sahabat semua ya. Yang pertama yaitu permasalahan ketika sahabat mau reset password di MySAPK, sahabat itu salah memasukkan email ya, atau email yang dimasukkan adalah email yang terbaru sementara email yang terdaftar di MySAPK-nya berbeda, sehingga ketika klik lupa password ya, di situ sistem menolaknya. Kenapa emailnya berbeda dengan email yang diinputkan. Maka sahabat perlu tahu email yang terdaftar itu email yang mana. Nah, untuk mengetahui email yang terdaftarnya bisa ditanyakan ke admin BKPSDM. Nah, ketika udah tahu, siapa tahu ketika kita kasih tahu email yang terdaftar ini, sahabat pun ingat, oh yang ini, sehingga sahabat bisa mengecek kembali, login kembali ke email tersebut apakah masih aktif atau masih ingat passwordnya, sehingga bisa menggunakan email tersebut untuk proses reset password di MySAPK. Tapi ketika sahabat sudah tahu email yang terdaftarnya tapi tadi ternyata lupa passwordnya atau udah tidak aktif lagi, maka sahabat bisa mengajukan ganti email ke
admin backup SDM supaya tadi email yang ada di MySAPK itu diganti dengan email yang baru yang masih aktif atau yang istilahnya bisa dibuka. Permasalahan yang kedua yaitu ketika sahabat itu udah pernah login ya, cuma lupa password ya, udah pernah login dan berhasil masuk tapi lupa password. Itu permasalahan seperti itu juga bisa. Terus yang kedua, sudah pernah melakukan reset password, namun tadi prosesnya berhasil tapi tidak masuk ke email tokennya. Itu permasalahan yang terjadi. Nah, maka kita coba bahas satu persatu. Yang pertama tadi, ketika sahabat udah mau reset password, cuma email yang terdaftarnya lupa atau tidak aktif, maka sahabat bisa mengganti email dengan email baru yang aktif, yaitu ke admin backup SDM. Insya Allah kita gantikan. Nah, yang kedua, ketika sahabat juga tadi lupa password, cuma email yang terdaftarnya itu sahabat masih aktif, maka cukup lakukan reset password aja dengan klik lupa password, masukkan emailnya. Nah, ketika email yang sahabat masukkan itu sama dengan email yang di MySAPK atau emailnya itu masih aktif dan bisa dibuka, maka nanti ketika proses melakukan reset password akan ada token masuk ke email tersebut. Maka tinggal masukkan password yang sahabat inginkan dan masukkan token yang masuk ke dalam email tersebut. Nah, yang ketiga tadi, permasalahan yang ketiga yaitu ketika melakukan reset password tapi tokennya tidak masuk, emailnya udah betul. Ya, yang ketiga yaitu ketika sahabat melakukan reset password tapi tadi tokennya tidak masuk, padahal emailnya udah betul. Menurut sahabat ya. Tapi coba sahabat cek kembali untuk yang ketiga ya. Yang ketiga ini coba sahabat cek kembali emailnya apakah udah betul dengan email yang sahabat buka dengan email yang tadi yang di masukkan ketika reset password. Siapa tahu tadi ada beda huruf atau misalkan ada misalkan tadi satu huruf, dua huruf yang berbeda ataupun ada spasi dan lain sebagainya itu ya. Atau ketika proses pendaftarannya tadi Bapak Ibu atau sahabat semua ada yang salah inputnya, misalkan ada spasinya atau misalkan ada tanda titiknya dan lain sebagainya. Nah, itu tapi alternatif yang kedua yaitu sahabat bisa coba logout dulu ke email yang tadi sahabat udah buka ya, dan udah dipakai reset password namun tokennya tidak ada. Nah, coba login dulu email tersebut. Siapa tahu sahabat itu sebenarnya tadi udah pernah logout emailnya, cuma di riwayat email masih seolah-olah emailnya masih masuk, padahal secara sistem itu udah logout. Maka coba sahabat logout, kemudian sahabat login lagi. Tuh, untuk mengatasi permasalahan yang ketiga. Tuh, baik sahabat ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak, itulah sekilas tentang permasalahan-permasalahan di ketika sahabat mau login ke aplikasi MySAPK dan SASN. Jadi perlu sahabat ketahui, perlu sahabat ingat bahwa permasalahan-permasalahan itu tadi ya, insya Allah sebenarnya bisa sahabat tangani dengan mudah ya, kalau sahabat paham ya. Perlu sahabat pahami tadi, ingat bahwa backup SDM tidak bisa melakukan reset password user MySAPK ataupun e-kinerjanya. Namun tadi backup SDM hanya bisa mengganti email ketika sahabat lupa email yang terdaftar di MySAPK-nya atau emailnya udah tidak aktif. Tuh, ingat. Jadi admin backup SDM hanya bisa itu. Tuh. Baik, sahabat SDM semuanya, itulah sedikit gambaran tentang permasalahan-permasalahan di MySAPK dan login di e-kinerja ya. Berikutnya coba kita kupas bagaimana cara melakukan reset password di MySAPK. Baik, sahabat ASN bisa lihat video tutorial berikut ini. Langkah-langkah melakukan reset password pada aplikasi MySAPK. Yang pertama, buka browser, kemudian klik link mysapk.bkn.go.id, kemudian akan muncul
kontak dialog, di situ klik tombol lupa password. Misalkan di sini 1983 dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu masukkan email yang terdaftar di MySAPK. Nah, klik lanjutkan. Nah, apabila terjadi seperti ini, maka ini sudah jelas antara email yang diinput dengan email yang terdaftar di MySAPK itu berbeda. Perbedaannya bisa berbeda sama sekali, atau misalkan tadi perbedaannya hanya beberapa. Beda angka, misalkan, atau beda satu huruf, ataupun misalkan tadi ada yang menggunakan di belakangnya angka, sementara yang terdaftar tidak, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa cek lagi ya, email yang betulnya yang mana itu, yang terdaftar di MySAPK. Ya, kalau misalnya udah itu, kemudian kita coba klik OK ya. Nah, sebenarnya di sini ya perbedaannya hanya sedikit perbedaan. Kemungkinan tadi pada proses penginputan yaitu salah input ya, yaitu kekurangan satu huruf. Ya, jadi kita tambahkan yang betulnya yaitu ancik2008t@gmail.com. Nah, kemudian klik lanjutkan. Kita akan proses pengiriman token ke email. Ada proses pengiriman token ke email. Nah, kita buka emailnya. Nah, di sini di email maksud di situ ada token MySAPK ya. Verifikasi MySAPK, token verifikasi MySAPK. Nah, hati-hati Bapak Ibu di sini harus jeli antara perbedaan antara huruf dan angka. Misalkan angka 1 dengan I, 0 dengan O ya, jangan sampai salah. Nah, Bapak Ibu bisa langsung copy, dan hati-hati ketika proses copy-nya jangan sampai bloknya itu lebih. Misalkan tadi lebih ada spasinya, ataupun misalkan ke blok huruf yang lain, atau ngebloknya kurang satu huruf dan lain sebagainya. Maka ketika proses reset itu tidak akan berhasil, token valid ya. Nah, coba kita kopikan tadi tokennya, kemudian klik reset. Nah, reset password berhasil. Oke. Nah, ketika reset password berhasil, kita bisa login ke akun MySAPK. Masukkan NIP-nya, kemudian masukkan password yang tadi udah kita rubah tadi. Kemudian klik login. Nah, ini berhasil masuk ke aplikasi MySAPK. Nah, yang selanjutnya coba kita masuk ke aplikasi e-kinerja. Ketik e-kinerja. Nah, di sini tinggal klik aja e-kinerja.bkn.go.id. Klik login. Nah, masukkan tadi NIP dan password yang sama dengan MySAPK tadi ya. Masukkan NIP dan password yang sama dengan MySAPK tadi. Ketika udah kita masukkan, kemudian selanjutnya yaitu klik login. Nah, proses login berhasil. Demikian tutorial cara reset password di MySAPK. Baik sahabat ASN semuanya, demikianlah beberapa tips ya atau cara mengatasi permasalahan untuk bisa login ke aplikasi MySAPK atau e-kinerja. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bermanfaat. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data.